Nama saya Muhammad Ibu Mukti dengan nomor NPM 24063505526. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja empat instrumen dalam karakterisasi material, yaitu ada AAS, UV Vis, STA, dan FTI. Ini ada AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, di mana instrumen ini mengukur penyerapan radiasi oleh atom bebas yang tereksitasi dari tingkat energi rendah ke tinggi saat disinari cahaya pada panjang gelombang spesifik atau khas dari elemen tersebut. Di mana ini tuh mengikuti hukum Beer-Lambert ya. Jadi besar absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Kurang lebih rangkaian alatnya seperti ini, dan untuk cara kerjanya itu pertama kita melakukan preparasi sampel, lalu kita menggunakan sumber cahaya yaitu halo cathode lamp ya. Lalu kita melakukan atomisasi, dan di sini ada dua jenis yaitu flame AAS dan graphite furnace AAS gitu ya, yang memiliki perbedaan dalam tahap atomisasi, yaitu dalam flame AAS itu menggunakan nyala api, sedangkan GFAS itu tabung grafit yang dipanaskan. Kemudian untuk sensitivitasnya sedang versus tinggi, lalu untuk kecepatannya itu cepat dan murah, sedangkan untuk GFAS yaitu lambat. Kemudian setelah diatomisasi, melakukan emisi cahaya ya, atau cahaya itu ditembakkan, dan kemudian melakukan penyerapan cahaya atau absorpsi cahaya. Lalu kemudian berikutnya ini ada panjang gelombang atau monokromator. Jadi di sini monokromator itu memilih panjang gelombang tertentu dan menghilangkan gangguan dari cahaya lain. Dan terakhir masuk ke detektor yang akan diteruskan ke data processing. UV vis atau ultraviolet visible spectroscopy, yang memiliki prinsip dasar di mana instrumen itu akan mengukur ya absorbansi cahaya oleh sampel. Jadi ketika diberikan cahaya dengan rentang panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer, sebagian cahaya itu akan diserap oleh sampel yang kemudian digunakan untuk mengeksitasi elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi. Nah, spektrum UV vis yang dihasilkan oleh suatu material itu menampilkan puncuk penyerapan pada panjang gelombang tertentu. Hal tersebutlah yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur dari material tersebut. Jadi untuk rangkaian alatnya itu pertama itu kita punya sumber cahaya ya, lalu kemudian ada monokromator, kemudian sel sampel, detektor, dan terakhir tuh ada komputer. Di mana cara kerjanya yaitu pertama itu alat menggunakan cahaya polikromatik atau cahaya yang memiliki banyak panjang gelombang ya, yang biasanya itu dari lampu tungsten atau lampu xenon. Kemudian setelah itu cahaya ini akan masuk ke monokromator ya, di mana monokromator ini berfungsi untuk memisahkan dari banyaknya panjang gelombang ke panjang gelombang tertentu saja yang disesuaikan oleh eh, struktur material yang ingin kita identifikasi. Kemudian setelah terkena sampel gitu ya, cahaya monokromatok ini akan diarahkan ke kuvet atau sel sampel tadi yang berisi larutan sampel. Di mana semakin pekat larutan atau konsentrasi tinggi, itu akan semakin banyak cahaya yang diserap. Sebaliknya, jika larutan lebih encer atau konsentrasi lebih rendah ya, itu cahaya itu yang diserap lebih sedikit. Di mana ini tuh bekerja sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Ini bisa kita lihat bahwa absorbansi itu berbanding dengan konsentrasi larutan. Lalu detektor mengukur intensitas cahaya yang tidak diserap atau tersisa setelah melewati sampel. Baik, untuk nextnya di sini ada salah satu contoh analisis hasil data uji UV vis. Untuk yang berikutnya teman-teman, di sini ada yang namanya FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana prinsip dasarnya itu instrumen bekerja berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh suatu molekul atau sampel yang menyebabkan vibrasi, baik itu stretching, bending, ataupun twisting pada ikatan kimia. Jadi kalau bedanya kan tadi UV vis itu kan mengeksitasi elektron ya. Kalau misalkan di FTIR ini dia tuh hanya memvibrasi ikatan kimia dari material tersebut. Jadi ketika infrared itu mengenai sampel, sebagian energi diserap pada frekuensi tertentu sesuai dengan jenis ikatan yang ada.
pola serapan itu membentuk spektrum infrared unik seperti sidik jari untuk identifikasi gugus fungsi dan struktur molekul dari sampel yang kita punya. Jadi, setiap gugus fungsi dalam suatu material itu punya spektrum infrarednya masing-masing atau ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kemudian untuk rangkaian alatnya sendiri, itu pertama itu ada broadband source atau sumber cahaya ya sederhananya. Kemudian ada beam slipper yang nanti dia akan memecah cahaya itu menjadi kedua arah gitu ya. Ada ke yang mirror eh, diam dan juga mirror yang bergerak gitu. Lalu nanti cahaya ini digabungkan kembali dan ditembakkan ke sampel. Lalu sampel masuk ke detektor. Nah, di sini ada cara kerjanya. Jadi pertama itu infrared light source sebagai sumber radiasi infrared yang umumnya itu dipakai global untuk mid infrared atau quartz halogen lamps untuk near infrared. Kemudian interferometer atau beam splitter ya sebenarnya membagi cahaya menjadi dua yang kemudian digabungkan kembali menjadi interferogram. Jadi ketika cahaya ini di sini ya, dia itu udah sebagai interferogram. Proses ini tuh membuat semua panjang gelombang infrared bisa ditangkap sekaligus. Kemudian sampel ditempatkan pada jalur infrared, di mana sampel dapat ditempatkan dalam konfigurasi transmisi atau refleksi tergantung jenisnya. Yang biasanya tuh sampel cair atau gas, itu tuh sel sampel dalam menggunakan jendela optik khusus, sedangkan sampel padat itu bisa dianalisis secara langsung. Kemudian detektor baik di 3S atau MCT setelah cahaya infrared berinteraksi dengan sampel nih, cahaya itu akan diteruskan atau dipantulkan ke detektor yang dideteksi oleh sensor gitu. Dan terakhir komputer dan Fourier transform, di mana data mentah dalam bentuk interferogram yang tadi ya, yang setelah digabungkan itu diproses oleh komputer untuk diubah menjadi spektrum absorpsi konvensional. Untuk berikutnya ini ada yang namanya STA atau Simultaneous Thermal Analysis, di mana sebenarnya ya STA ini tuh menggabungkan TGA dan juga DC dalam satu alat gitu ya. Sehingga satu alat ini tuh mampu mengukur perubahan massa dan aliran panas atau heat flow secara simultan dalam pemanasan terkontrol untuk mengetahui sifat dan stabilitas termal dari suatu material. Oke, jadi kurang lebih rangkaian alatnya itu seperti ini ya. Cara kerjanya sendiri itu pertama itu kita melakukan persiapan sampel atau preparasi sampel, di mana sampel padat itu biasanya dalam beberapa miligram ditempatkan dalam kubikel. Lalu kita masukkan ke dalam furnace gitu ya. Kemudian ada kemudian ada pemanasan terprogram atau kita tuh mengatur parameter dari alat tersebut, di mana misalkan suhu dinaikkan secara terkontrol ataupun atmosfer itu bisa kita atur, baik udara, nitrogen, argon, ataupun oksigen. Lalu kita melakukan pengukuran proses pemanasan ya, dan eh, dari ketiga rangkaian kerja itu yang sederhana, itu kita bisa mendapatkan data yang mengukur perubahan massa terhadap suhu dan heat flow terhadap suhu. Baik, jadi di sini ada hasil analisis data uji STA ya, di mana kita lihat di sini tuh ada dua grafik gitu ya, yang sebenarnya itu bisa digabungkan menjadi satu grafik. Nah, jika kita lihat di sini itu grafik tuh perubahan massa ya terhadap temperatur, yang berarti ini menggambarkan fungsi dari TGA itu sendiri, lalu heat flow dan juga temperatur, atau yang menggambarkan fungsi dari mesin DSC itu sendiri. Jadi dalam mengevaluasi hasil uji nanotube halosit sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan sifat resin epoksi pengeringan dingin dalam kondisi kebakaran, itu kita melakukan uji STA ya, di mana didapatkan bahwa degradasi utama itu terjadi pada suhu 320 atau mungkin bisa di sekitar sini kali ya, sini sampai sini gitu, sampai 400 ini nih, sorry. Di sini tuh dia mengalami penurunan massa yang sangat tinggi atau degradasi utamanya tuh terjadi pada suhu tersebut. Lalu juga
Jika kita lihat dalam grafik DSC-nya itu terdapat dua tahap oksidasi nih. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Dan bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi HNT atau halosite nanotube itu, maka stabilitas thermal dari resin itu akan semakin lebih baik. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.